Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama sahabat Matematika Channel dalam sajian spesial pembahasan paket soal PAT Matematika SMP kelas 7. Pada episode yang ke-6 ini kita akan membahas 7 soal yang di dalamnya ada soal-soal hubungan antar sudut, soal aritmetika sosial, dan soal penyajian data statistika. Nah, mari kita siapkan diri, pikiran, dan hati untuk mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati agar kalian mendapatkan pencerahan dan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita sajikan. Terima kasih atas subscribe, like, komen, dan share-nya. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan paket soal PAT Matematika SMP kelas 7. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai. Soal nomor 28. Perhatikan gambar. Nilai P plus Q adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Pertama kita hitung dulu berapa nilai P. P ada dalam 2P min 10 derajat. Kita carikan pasangan sudut lain. Dengan 115 derajat kita tidak tahu hubungannya. Dengan 70 derajat coba kita lihat. Sudut 2P min 10 derajat dengan sudut 70 derajat. Apa hubungannya? Coba untuk memudahkan kita lepas. Nah, seperti ini. Apa ini hubungannya? Kedua sudut di luar garis sejajar. Dan sudut satu ke sudut lain tidak menyeberangi garis transversal. Berarti sepihak. Sudut luar sepihak. Ini sebagai gambar bayangan saja untuk membantu. Nah, setelah kita dapatkan hubungan bahwa kedua sudut adalah luar sepihak, maka sifatnya adalah berjumlah 180 derajat. Kembali ke sini, ABF dan DCE atau ECD hubungannya luar sepihak, jumlahnya adalah 180 derajat. Kita substitusikan. ABF adalah 2P min 10 derajat dan DCE adalah 70 derajat. 2P min 10 derajat ditambah 70 derajat sama dengan 180 derajat. Ekivalen 2P plus 60 derajat sama dengan 180 derajat. 2P sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Ekivalen dengan 2P sama dengan 120 derajat, sehingga P adalah 120 derajat dibagi koefisien P, yaitu 2, hasilnya P sama dengan 60 derajat. Sudah kita dapatkan nilai P. Berikutnya kita akan menghitung nilai Q. Kita fokus pada sudut Q, kita hubungkan dengan 115 derajat. Nah, seperti ini. Yang lain kita hapus agar tidak mengganggu. Q dan 115 derajat adalah dua buah sudut yang keduanya diapit oleh dua garis sejajar atau di antara dua garis sejajar. Berarti kedua sudut adalah sudut dalam. Kemudian dari Q ke 115 derajat dan sebaliknya tidak menyeberangi garis pemotong atau garis transversal, berarti sepihak. Sudut GAC dan sudut ACE adalah sudut dalam sepihak. Berjumlah 180 derajat, yaitu
115 derajat plus Q sama dengan 180 derajat. Ekivalen dengan Q sama dengan 180 derajat dikurangi 115 derajat. Nilai Q sama dengan 65 derajat. Nah, sekarang nilai Q juga sudah kita dapatkan. Kalau yang ditanyakan adalah nilai P plus Q, ya tinggal kita jumlahkan nilai P dan Q yang baru saja kita dapatkan. Jadi P plus Q sama dengan 60 derajat ditambah 65 derajat, hasilnya sama dengan 125 derajat. Jawaban yang sesuai adalah option B. Bagaimana? Bisa dipahami? Paham, bagus. Dan sekali lagi, asik ya, asik. Soal berikutnya. Nomor 29. Sebuah toko akan mengambil untung 10% dari barang yang harga belinya Rp60.000 dan untuk menarik pembeli pada barang itu akan diberi diskon 25%. Berapakah harga yang harus dipasang pada label barang tersebut? Penyelesaian. Coba kita perhatikan bahwa toko akan mengambil untung 10% dari harga beli Rp60.000. Maka kita hitung berapa toko itu harus menjual barang itu kepada pembeli. Kita tulis bahwa harga beli adalah Rp60.000 yang jika dinyatakan dalam persen selalu 100%. Ingat, pokok selalu 100%. Kemudian persentase untung adalah 10%, sehingga harga jualnya dalam persen adalah 100%, yaitu persentase harga beli ditambah 10%, yaitu persentase keuntungan sama dengan 110%. Kemudian harga jual yang 110% ini kita hitung nilai nominalnya. Maka harga jual sama dengan persentase dari harga jual yang akan kita hitung nilai nominalnya dibagi 100 adalah persentase harga beli yang sudah diketahui nominalnya, kita kalikan nilai nominal yang diketahui, yaitu Rp60.000. Hasilnya adalah Rp66.000. Ini artinya bahwa barang yang dibeli Rp60.000 itu agar pedagang untung 10%, dia harus menjual barang itu kepada pembeli Rp66.000. Nah, yang menjadi masalah di sini, dari pihak toko akan memberi diskon 25%. Nah, di sini kalian harus benar-benar hati-hati. Bahwa diskon 25% ini bukan dari Rp60.000 dan juga bukan dari Rp66.000. Kalau diskon yang diberikan kepada pembeli adalah 25% dari Rp60.000, pasti pedagang akan rugi karena dia hanya mengambil untung 10%. Dan andaikan diskon itu diberikan 25% dari Rp66.000, juga pedagang masih rugi. Bisa dicoba. Maka di sini adalah bahwa pendapatan pedagang dalam menjual barang itu tidak akan pernah berubah ketika dia memberi diskon 25%. Yaitu tetap Rp66.000 yang dibayar oleh pembeli, sehingga pedagang tetap untung 10%. Maka di sini sebenarnya adalah diskon 25% itu hanya sebagai daya tarik saja. Karena harga label yang dipasang pada barang
bukan Rp66.000, tetapi dinaikkan. Agar ketika pedagang itu menjual kepada pembeli Rp66.000, dia tetap mendapatkan untung 10% dan pembeli merasa mendapatkan diskon 25%. Maka harga label harus ditinggikan atau dinaikkan dari Rp66.000. Mari kita tentukan berapa harga label yang harus kita pasang pada barang. Bahwa pembeli nanti akan mendapatkan diskon 25% adalah dari harga yang dipasang pada label. Sehingga harga yang dipasang pada label itu sebagai patokan, sebagai standar perhitungan. Sehingga harga pada label ini atau harga semula sebelum diskon dalam persentase kita beri nilai 100%. Nah, dari 100% ini pembeli akan mendapatkan diskon 25%, sehingga pembeli harus membayar 100% dikurangi 25%, yaitu 75% dari harga yang dipasang pada label. Harga yang dipasang pada label adalah yang ditanyakan. Lalu mana yang sudah diketahui nilai nominalnya? Yang diketahui nominalnya adalah harga jual barang atau harga bayar bagi pembeli. Sementara telah ditetapkan bahwa penjual tadi akan mengambil keuntungan 10% dan ternyata dalam rupiah barang harus dijual Rp66.000. Harga inilah yang harus dibayar oleh pembeli yang jika dibandingkan dengan harga label nilainya adalah 75%. Nah, berarti harga bayar yang 75% itu dalam rupiah adalah Rp66.000. Sekarang kita bisa menghitung harga yang harus dipasang pada label yang persentasenya adalah 100%, sementara yang sudah diketahui nilai nominalnya adalah harga bayar yang dalam persentase 75%, nilai nominalnya Rp66.000. Sehingga harga label sama dengan 100 per 75 dikali Rp66.000. Yang ditanya dibagi yang punya nilai nominal kalikan nilai nominal. Hasilnya Rp88.000. Jadi pedagang itu agar mendapatkan keuntungan 10% dan dia memberi diskon 25% kepada pembeli dari harga yang dipasang pada label, maka label harga itu harus Rp88.000. Nah, di sini menjadi pelajaran buat kita ya, bahwa sebenarnya diskon-diskon di swalayan atau di toko itu kadang-kadang itu hanya sebagai daya tarik saja. Harga jual sebenarnya sudah ditetapkan, kemudian agar kesannya memberi diskon, harga yang dipasang pada barang dinaikkan atau ditinggikan. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 30. Bu Indah meminjam uang di bank Rp6 juta dan dikenakan bunga 8% per tahun oleh pihak bank. Jika Bu Indah akan mengembalikan dengan mengangsur setiap bulan selama 20 bulan, maka besar angsuran yang harus dibayar Bu Indah setiap bulan adalah titik. Penyelesaian. Total angsuran yang harus ditanggung Bu Indah adalah modal pinjaman 6 juta dan beban bunga yang harus dibayar dalam jangka waktu 20 bulan. Maka kita hitung beban bunga
yang harus ditanggung Bu Indah selama 20 bulan. Dengan rumus bunga sama dengan B kecil per 12 dikali P dikali M. B besar adalah bunga dalam rupiah, B kecil adalah lama tabungan atau pinjaman dalam bulan, P persentase bunga, dan M modal atau besar pinjaman. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. B sama dengan bulannya adalah 20 per 1 tahun itu 12 bulan dikali persentasenya 8%, kita tulis 8 per 100 kalikan modal pinjaman 6 juta. Sama dengan 960 juta per 1.200. Hasilnya sama dengan 800.000 rupiah. Nah, telah kita dapatkan besar bunga yang harus ditanggung Bu Indah, yaitu 800.000 rupiah, sehingga total pengembalian yang harus ditanggung Bu Indah adalah modal ditambah bunga, yaitu 6 juta ditambah 800.000, hasilnya 6.800.000 rupiah. Ini total angsuran yang harus ditanggung oleh Bu Indah. Angsuran 6.800.000 rupiah ini dikembalikan dalam jangka waktu 20 bulan dengan cara mengangsur setiap bulan. Sehingga besar angsuran setiap bulan adalah total angsuran dibagi lama angsuran, yaitu 6.800.000 dibagi 20, hasilnya 340.000 rupiah. Bagaimana? Bisa dipahami? Jadi harus menghitung bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, kemudian dijumlahkan dengan modal pinjaman, dibagi banyak bulan untuk mengangsur, maka kita dapatkan nilai angsuran setiap bulannya. Jawaban yang benar adalah option A. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 31. Pendataan usia anak warga di RT 06 Desa Maju Makmur diperoleh hasil pencatatan sebagai berikut. Penyajian data dalam bentuk tabel yang benar adalah titik. Penyelesaian, kita buat tabel bayangan untuk memindahkan data. Kita lihat di sini, terendah adalah 13 tahun dan tertinggi 16 tahun, 14 dan 15 ada. Maka kita buat tabel distribusi frekuensi dengan usia 13, 14, 15, 16, kemudian turus dan frekuensi. Kita bantu dengan turus untuk mempermudah. Perhatikan dengan seksama, setiap nilai pada daftar ini kita pindahkan dalam bentuk turus pada tabel. Kita mulai dari 16 ke kanan, kemudian nanti 14 ke kanan. 16 kita pindahkan di sini turusnya pada usia 16, kemudian 13 kita pindahkan turusnya di 13, 16 lagi turusnya di 16, 15 turusnya di 15, 13 turusnya di 13, 14 turusnya di 14, 13 turusnya di 13, 16 turus di 16, 16 lagi turus lagi, kemudian 14 turus di 14, 14 lagi turus di 14, 16 kita ikat dengan satu turus sehingga menjadi 5 sekarang, 14 turusnya di 14, 14 lagi kita ikat menjadi 5, kemudian 16 lagi di sampingnya, 15 turus di 15, 16 di samping 16 lagi, 13 kita tulis turusnya, 13 kita ikat menjadi 5, masih ada 1, 13 di sampingnya. Nah, sekarang sudah terpindahkan semua. Ini strateginya agar tidak ada data yang terlewat atau mungkin terhitung double
ketika tanpa bantuan turus. Biasanya rawan seperti itu. Maka kita gunakan bantuan turus. Kemudian dari turus yang kita dapatkan dari pemindahan data tadi, kita nyatakan dalam bentuk bilangan. 13 turusnya ada 6, kita tulis 6. 14 ada 5. 15 ada 2. Dan 16 ada 7. Nah, sudah kita dapatkan tabel distribusi frekuensi dari data yang disajikan. Kemudian kita lihat option yang sesuai dengan pendataan kita adalah 6527. Kita lihat di sini. Yang bersesuaian adalah option A, 6527. Jawaban yang benar adalah A. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 32. Perhatikan diagram batang berikut. Diagram di samping menunjukkan hasil panen kedelai selama 5 tahun. Jika total hasil panen adalah 75 ton, maka hasil panen tahun 2018 adalah titik. Penyelesaian. Perhatikan diagram batang dengan seksama. Kita lihat frekuensi dari masing-masing diagram batang. Untuk tahun 2016 adalah 10 ton. 2017 20 ton. 2018 belum tahu, kita misalkan X ton. 2019 15 ton dan 2020 5 ton. Total dari hasil panen selama 5 tahun adalah 75 ton. Maka ini semua kita jumlahkan termasuk permisalan kita untuk tahun 2018 yaitu X ton. Hasilnya harus sama dengan 75. Kita selesaikan dengan persamaan linear satu variabel. X plus 50 sama dengan 75. Ekivalen X sama dengan 75 dikurangi 50. Hasilnya X sama dengan 25 ton. X tadi adalah permisalan dari hasil panen tahun 2018. Jadi hasil panen tahun 2018 adalah 25 ton. Jawab C. Kita lanjutkan. Soal nomor 33. Perhatikan diagram garis berikut. Diagram garis pada gambar di samping menunjukkan perubahan suhu pada pukul 12.00 selama 6 hari, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kenaikan suhu tertinggi sebesar titik. Penyelesaian. Kenaikan suhu ditunjukkan oleh grafik yang dari arah kiri ke kanan adalah posisi naik atau menanjak. Di sini ada 2, yaitu dari hari Senin ke hari Selasa grafiknya naik dan hari Selasa ke hari Rabu grafiknya naik. Untuk Rabu ke Kamis ini grafiknya mendatar, artinya suhunya tidak berubah pada pukul 12, sama. Kemudian untuk berikutnya grafiknya turun. Kita fokus untuk hari Senin ke Selasa dan Selasa ke Rabu. Senin adalah 27 derajat, yaitu suhu pada pukul 12.00, dan Selasa pertengahan antara 27 dan 29 adalah 28 derajat Celcius. Sehingga kenaikan suhu pada hari Senin ke Selasa adalah 28 derajat dikurangi 27 derajat. Sama dengan 1 derajat Celcius. Naik 1 derajat Celcius. Kemudian kita bandingkan dengan hari Selasa ke Rabu. Hari Selasa adalah 28 derajat Celcius, sedangkan hari Rabu adalah 31 derajat Celcius. Sehingga kenaikannya adalah
dari Selasa ke Rabu, 31 derajat dikurangi 28 derajat sama dengan 3 derajat. Maka kenaikan yang tertinggi adalah sebesar 3 derajat Celcius. Jawaban yang benar adalah option D. Cukup mudah ya, ini cukup mudah. Satu soal lagi. Soal nomor 34, diagram lingkaran. Perhatikan diagram berikut. Diagram di samping adalah hasil pendataan jenis pekerjaan di suatu daerah. Jika banyak petani 77 orang, banyak pekerja swasta di daerah tersebut adalah titik. Penyelesaian yang ditanyakan adalah banyak pekerja swasta. Di sini yang lain sudah diketahui besar sudut juringnya, sedangkan swasta belum diketahui. Ingat, satu putaran penuh adalah 360 derajat. Maka sudut untuk pekerja swasta 360 derajat dikurangi jumlah sudut-sudut yang sudah diketahui. Sama dengan 360 derajat dikurangi 260 derajat, hasilnya adalah 100 derajat. Artinya bahwa sudut pusat juring untuk pekerja swasta adalah 100 derajat. Maka sekarang kita bisa menghitung banyak pekerja swasta. Kata kuncinya telah diketahui banyak petani, yaitu 77 orang, yang dalam derajat adalah 110 derajat. Kita gunakan konsep perbandingan. Derajat yang ditanyakan dibagi derajat yang sudah diketahui nilainya dikalikan nilainya. Banyak pekerja swasta derajatnya adalah 100 derajat per derajat yang sudah diketahui banyak pekerjanya adalah petani, 110 derajat dikalikan banyak petani 77 orang. Hasilnya 7.700 dibagi 110 sama dengan 70 orang. Jadi banyak warga yang bekerja sebagai pekerja swasta di daerah tersebut adalah 70 orang. Jawaban yang benar adalah option C. Baik, untuk sementara kita akhirkan sampai di sini dulu. Insya Allah berjumpa lagi dalam sajian berikutnya untuk pembahasan soal-soal selanjutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Sahabat belajar kalian untuk hebat dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.